Newcastle usai jadi milik PSV incar pemain bintang, termasuk Brozovic. Klub Liga Premier, Newcastle United usai dibeli oleh konsorsium Arab Saudi, Public Investment Fund, PIF, yang dipimpin Pangeran Mohammed bin Salman mulai mengincar beberapa pemain top, termasuk gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic. Dengan tuntasnya proses akuisisi Newcastle, Mohammed bin Salman pun langsung menyandang status sebagai pemilik klub terkaya di dunia. Kekayaan tokoh berusia 36 tahun itu mencapai 430 miliar dolar Amerika. Kini kabar terbarunya, mereka mulai dihubungkan dengan kepindahan pemain timnas Kroasia tersebut di bursa transfer Januari mendatang. Laporan dari Tuttosport menyebut bahwa Newcastle siap bersaing dengan Chelsea dan Paris Saint-Germain untuk mengamankan tanda tangan Brozovic, meskipun sang pemain lebih condong bertahan di Inter. Masa kontrak Brozovic saat ini akan berakhir pada Juni 2022, tetapi klub telah berusaha keras untuk bisa meyakinkannya, dan pertemuan lanjutan dengan agen pemain telah dijadwalkan pada Kamis ini. Brozovic jelas bahagia di Milan dan merupakan bagian penting dari tim, sehingga keinginannya adalah untuk terus melanjutkan kerjasama dengan klub, tetapi kesepakatan baru harus mampu memuaskannya. Pemain berusia 28 tahun itu akan dengan senang hati menyetujui kesepakatan baru jika Nerazzurri menaikkan gajinya menjadi 6 juta euro per tahun plus bonus. Namun, jika masih belum ada titik terang, maka ia tetap menjadi target dari klub lain, dan Newcastle yang sedang membangun proyek ambisius termasuk di antara klub yang siap merekrutnya. Pelatih Inter Simone Inzaghi harus mengandalkan skuad untuk mengatasi jadwal pertandingan. Menurut Gazzetta, It, yang melaporkan bahwa pelatih akan menghadapi tantangan bersaing di berbagai bidang dengan sedikit istirahat, dan harus menemukan cara untuk menggunakan semua kontribusi pemainnya untuk menghindari kelelahan selama periode tersebut. Nerazzurri juga memainkan jadwal pertandingan yang padat setelah jeda internasional terakhir. Tetapi ini bisa lebih menuntut mengingat tingkat kelelahan yang sudah ada dalam tim pada tahap kampanye ini. Pertandingan besar-besaran Serie A melawan Lazio dan Juventus mengakhiri pertandingan Liga Champions dengan Sheriff Tiraspol di mana klub akan merasa bahwa mereka harus mendapatkan kemenangan pertama mereka di kompetisi top Eropa dalam 3 pertandingan pertama Nerazzurri sebelumnya, dan pertandingan terakhir dari periode sibuk akan menjadi Derby Milan. Tim hanya akan memiliki beberapa hari istirahat di antara pertandingan pada titik di mana mereka akan menghadapi beberapa ujian paling signifikan mereka dan harus bekerja untuk mempertahankan pijakan mereka di 2 kompetisi besar. Jadi tugas Inzaghi adalah menemukan keseimbangan antara mengeluarkan tenaga yang kuat tim dan menghindari kelelahan saat ia memilih timnya. Untuk melakukannya, pelatih perlu memanfaatkan kedalaman skuad yang dimilikinya sebanyak mungkin, baik dari awal maupun dari bangku cadangan. Gelandang Inter Stefano Sensi tidak mungkin kembali untuk pertandingan Lazio. Menurut Sky Sport Italia, yang melaporkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu hampir pulih sepenuhnya dari cedera lutut yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan terakhir dengan klubnya tetapi kemungkinan tidak akan siap pada waktunya, untuk pertandingan Lazio. Sensi mengalami cedera lutut saat Nerazzurri melawan Sampdoria di awal bulan, setelah benturan lutut dengan bek Sampdoria Maya Yoshida memaksanya meninggalkan lapangan dengan perasaan tidak nyaman. Gelandang itu telah bekerja untuk pulih dari cedera dan bisa segera kembali ke lapangan, tetapi sepertinya pelatih Nerazzurri tidak akan dapat memanggilnya saat ia bersiap untuk perjalanan menghadapi Lazio pada akhir pekan. Inter membiayai kembali obligasi menjadi 400 miliar euro dalam rapat pemegang saham. Inter siap untuk membiayai kembali obligasi mereka menjadi 400 juta euro untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai akhir musim tanpa memiliki masalah likuiditas. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Roma Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa klub akan menyetujui ini dalam rapat pemegang saham mereka di akhir bulan, dan bahwa mereka juga akan menyetujui pelaporan kerugian untuk tahun ini sebesar 245,6 juta euro. Rapat pemegang saham akan diadakan pada 28 Oktober, dan di antara isu-isu utama akan berurusan dengan masalah keuangan yang sedang berlangsung di klub.
Kerugian 245,6 juta euro, rekor kerugian bagi klub, ditetapkan dalam laporan keuangan klub untuk tahun ini setelah disetujui dalam rapat pemegang saham. Sementara itu, dua obligasi yang ada saat ini sebesar 300 juta euro dan 75 juta euro akan ditutup dalam beberapa minggu, dan yang baru akan dikeluarkan seharga 400 juta euro yang akan memungkinkan klub untuk menstabilkan diri secara finansial. Antonio Cassano dalam perseteruan sengit versus Inter Milan saat kritik Nicola Barella. Striker itu melontarkan beberapa kritik kepada Nicolo Barella dari Inter Milan, yang menjadi pemain kunci saat bangsanya berjaya di Euro 2020. Mantan pemain internasional Azzurri itu mengkritik nominasi yang diterima Barella untuk Ballon d'Or 2021, bersikeras bahwa gelandang itu hanya berlari tetapi tidak memiliki kemampuan teknis. Itu tidak berjalan dengan baik dengan kepala transfer Inter Giuseppe Marotta, yang membalas dengan pukulan keras. Dia berkata, "Saya harus berurusan dengan Cassano di masa lalu dan saya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah menjadi juara. Bakat adalah bawaan dalam DNA Anda. Sampai hari ini saya belum melihat banyak pemain dengan potensi lebih dari dia, tetapi dia tidak pernah menyertai kualitas ini dengan kualitas manusia, untuk berperilaku serius, disiplin, memiliki visi untuk hidup dan profesinya." Tapi Cassano, yang dikenal karena ledakan kontroversialnya dalam karir bermainnya, membalas podcast Christian Vieri. Dia marah, Marotta tidak kompeten dalam hal pemainnya. Dia tidak tahu apa-apa dan tidak bisa mengajari saya apapun, dia adalah politisi sepak bola yang hebat. Marotta seharusnya berterima kasih kepada saya, mungkin dia hanya menentang saya karena dia ingin menjual saya ke Fiorentina tanpa sepengetahuan Garrone.